Halo guys, kembali lagi dengan Confidek. Di video kali ini saya akan membahas tentang desain interior di apartemen tipe studio dengan ukuran 24 meter persegi dengan asumsi budget di 30 hingga 60 juta rupiah. Referensi apartemen ini diambil dari salah satu apartemen di Jakarta Barat. Tipe ini saya ulas dengan pertimbangan cukup banyak kebutuhan dari kaum urban terhadap unit dengan ukuran dan tipe ini. Oke, jadi kebutuhan interior untuk apartemen tipe ini mencakup kamar tidur, area menonton, dapur, dan ruang cuci. Aktivitasnya memang nggak terlalu banyak, karena proyek apartemen studio ini diambil dari referensi salah satu klien Confidek yang memang lebih sering aktivitas di luar. Jadi apartemennya hanya tempat beristirahat dan aktivitas saat weekend saja guys. Jadi itu kira-kira brief singkat untuk apartemen ini. Oke, next aku akan bahas start dari Dena, interior, lalu kita akan mulai bahas ke budgetingnya. Apartemen ini didesain dengan konsep modern, dengan unsur Jepang dan Skandinavian sebagai elemen pendukung utama. Confidek akan mengulas perkiraan anggaran ini per komponen furniture-nya ya guys. Material yang digunakan juga bisa kalian temukan di pasaran dengan mudah. Pokoknya, desain ini bisa banget kamu bangun dan dijamin akurasi harganya lebih dari 80%. Nah, ini adalah tampilan dari apartemen aslinya ya. Saat kalian serah terima ke developer, dapatnya seperti ini. Di bagian kamar tidur ada kolom yang muncul cukup besar dan ini jadi perhatian khusus saat kita mulai ngedesain. Untuk posisi titik air mesin cuci itu sudah disiapkan dari developer. Jadi pemilik nggak perlu tambah jalur air sendiri. Tapi tipe mesin cucinya juga diperhatiin ya, jangan pakai yang top loading karena cukup makan tempat dan bak pengeringnya jadi terpisah, otomatis ukurannya pun akan jadi lebih besar. Nah, posisi airnya nih ada di sini. Confidek mau memberikan catatan khusus ya, kalau kamu punya apartemen dan mau direnov interior, posisi titik airnya sebaiknya diikutin aja sebagaimana kondisi aslinya. Jangan dipindah-pindah, karena nanti kalau bocor atau terlalu banyak bongkaran, nanti biaya mobilisasi kamu jadi membengkak dan durasi proyeknya jadi panjang banget. Dari kondisi existing yang tadi ada, kita ambil keputusan desainnya jadi begini. Berhubung kebutuhan ruang dari klien tidak terlalu banyak dan ingin tampilan yang sleek, rapi, dan modern, maka bagian kolom ini kita tutup dengan partisi gypsum satu muka. Sehingga kalau melihat ke sisi kamar tidur, maka tampilan dindingnya akan menjadi rata. Nah, ini kelihatannya dari video. Oh iya, karena klien ini juga punya request untuk lemari yang cukup besar, dan bajunya cukup banyak sehingga lemarinya kita pakai desain untuk lemari sliding 3 pintu. Di area ini sudah tidak bisa pakai lemari swing lagi karena tempatnya mepet banget dan ukuran lemari itu sudah paten. Jadi kedalamannya memang harus dibuat 60 cm ya, jangan lupa. Bisa aja dibuat kecilan, tapi nanti kalau kamu ada kemeja gantung bisa-bisa terlipat pas disimpan di bagian dalam. Apalagi lemari sliding juga akan sedikit makan badan lemari karena ada pintu yang menumpuk. Oke, kita lanjut ya. Di area tidur, klien request untuk dibuatkan tempat TV, tapi tidak perlu ada sofa. Karena katanya takut tambah sempit. Kita juga sepaham sih soal itu. Maka dari itu, tempat TV ini dibuat simple berupa kredensa saja, dan TV-nya bisa digantung, ditaruh, atau terserah kalian sih kalau bagian ini. Untuk kredensa saya buat lebih tebal dengan kedalaman 45 cm. Kenapa? Karena supaya kredensanya bisa menggunakan rel tarik. Jadi mekanisme kredensa tuh ada beberapa jenis dan salah satu favorit yang saya gunakan di desain ini adalah tipe tarik. Karena kalau dibuat dengan flip down, tidak semua orang bisa menerima bahwa flip down itu nggak bisa slow motion. Detail penjelasan terkait mekanisme furniture seperti ini akan saya bahas di video terpisah ya. Untuk memperkuat aksen modern Jepang di desain ini, saya membuat elemen vertikal berupa wall panel dekoratif di sisi dinding yang sejajar dengan lemari.
Di satu sisi, dinding ini juga berfungsi sebagai penyeimbang karena posisi kredensa nggak simetris dengan sisa dinding yang ada di area tidur ini. Nah, itu kira-kira untuk yang area tidur. Sekarang kita lanjut untuk ke area dapur. Face, karena mempertimbangkan volume pemakaian material yang termasuk sedikit, budgetnya akan membengkak apabila kita menggunakan granite slab. Di bagian backsplash, kita menggunakan keramik subway tile berwarna putih dengan tipe bevel untuk memperkuat kesan yang bersih di area ini. Sebagaimana kondisi existing yang sudah mempersiapkan saluran air buangan untuk mesin cuci, di kabinet ini kita bisa integrasi untuk fungsi mesin cuci dengan tipe front loading. Sehingga, dapur ini menjadi sangat efektif dengan fungsi ganda dan tetap dapat mengakomodir fungsi utama secara maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sudah banyak kalian tunggu-tunggu, yaitu untuk perhitungan bill of quantity atau yang biasa kita kenal dengan RAB. Area tidur ini nilai bill of quantity-nya itu kurang lebih 22 sampai dengan 33 juta. Dengan item yang kamu dapat itu berupa wall panel, headboard, dipan, lemari sliding, kredensa, dan wall panel yang di dekat TV. Material yang kita pakai adalah plywood finish dengan HPL. Di video yang lain akan aku bahas lebih lanjut kenapa material ini populer untuk digunakan sebagai material custom interior. Oh iya, mungkin dari kalian beberapa ada yang bingung, kok selisih harganya bisa jauh? Nah, ini sebenarnya tergantung kalian ketemu aplikatornya atau orang yang ngerjainnya itu gimana. Yang murah belum tentu jelek, yang mahal belum tentu spesial. Tapi masing-masing dari aplikator pasti punya keunggulannya sendiri. Sebisa mungkin kamu cari aplikator yang bisa dikomplain ya guys, terutama kalau ada kesalahan pekerjaan atau ada bagian yang kurang rapi. Karena masalah utama yang sering muncul dalam pengerjaan di interior furniture itu lebih ke soal kerapihannya. Sekarang kita lanjut untuk bahas area dapur. Bisa dilihat di sini, untuk area dapur, total RAB-nya adalah sebesar 13 sampai dengan 20 juta. Dengan rincian yang kamu dapat bisa berupa kabinet atas bawah, top table, dan wall panel penutup di bagian atas kabinet ya. Material ini dengan asumsi pakai bahan dasar plywood dengan finishing HPL juga. Untuk top table-nya kita pakai solid surface. Saya nggak arahin pakai granit, seperti yang saya jelasin sebelumnya. Kalau pakai sedikit gini, granit itu hitungannya bisa bikin budget kamu bengkak sendiri. Kecuali kamu bisa dapat tukang granit yang jual potongan. Nah, harganya itu bisa 11-12 sama solid surface. Jangan lupa untuk infoin appliance dapurnya ya guys, supaya tukang granitnya bisa potongin yang rapi di pabriknya. Range harga ini juga sama ya, seperti yang tadi saya jelasin di bagian area tidur. Selama materialnya sama, hanya selisih dari biaya jasa dari masing-masing aplikator. Ada yang cukup premium, tapi biasanya mereka mampu memberikan servis yang cukup baik ke kalian. Nah, yang terakhir, last but not least, itu pekerjaan sipil ya. Yang terakhir ini sipil, nilainya nggak terlalu besar sih, kurang lebih 2-3 juta aja. Yang termasuk di sini adalah pekerjaan-pekerjaan partisi, pengisi, dan material finishingnya. Dengan standar cat kita pakai Dulux ya. Ada satu bagian lagi yang saya nggak masukin, tapi memang ini saya nggak masukin karena bisa aja ada aplikator yang nggak nagih, yaitu pekerjaan mop demop. Kalau aplikator yang ngerjain ngelihatnya lokasi kamu deket, bisa aja kamu nego supaya nggak di-charge. Tapi biasanya mereka tetap ada biaya sih, cuma memang variatif. Yang pasti nilainya wajar kok, kan capek juga tukang bolak-balik naikin barang ke apartemen kamu. Oke, jadi itu dari semuanya. Total anggaran untuk bikin interior apartemen tipe studio dengan luasan 24 meter persegi ini ada di kisaran 37 jutaan sampai dengan 56 jutaan ya guys. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan inspirasi dan menentukan budget untuk renovasi interior rumah maupun apartemen kalian. Terima kasih untuk support channel ini dengan like jika kalian suka dan komen ya. Please kindly comment jika ada yang dirasa perlu ditingkatkan dalam video ini supaya Confidek bisa memberikan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, kalian bisa mendapatkan desain dan perhitungannya secara gratis dengan cara like, komen sedetail mungkin apa yang hendak didesain, dan subscribe Confidek serta follow Instagram Confidek di @confidek. Thank you for watching.